itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Haleluya. Silakan hambanya Bapak Samura. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat terima kasih bagimu Bapa yang kami muliakan, Tuhan kami Yesus Kristus yang sungguh memberkati dengan luar biasa kami semua hamba-hambamu, anak-anakmu, khususnya yang berkumpul pada pagi hari ini dalam persekutuan doa kami melalui Zoom Panti Asuhan Bersinar. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa apa yang kami rasakan saat ini adalah merupakan anugerah Tuhan Amin. yang berlimpah bagi kami semua. Terima kasih. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, jika pagi hari ini kami sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, dan diberikan kami damai sejahtera Tuhan untuk merasakan kehadiran-Mu dalam persekutuan ini. Terima kasih Bapa, kami tidak akan melewatkan waktu yang ada di depan kami tanpa melihat dari kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati hidup kami semua. Oleh karena itu Bapa, hikmat-Mu dari surga melalui kuasa Roh Kudus dan firman-Mu memberikan kami kekuatan dan pengertian seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih. Kami mohon sekali lagi campur tangan Tuhan untuk kami bisa mengerti kehendak Bapa di surga melalui firman yang kami pelajari di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Agak mengecil suara dari audio dari itu tadi ya, dari Pak Matius ya. Jadi saya tidak begitu mendengar dengan jelas tadi. Apa saat ini suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Jelas. Oh jelas, oh ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ya, karena kita ini ada ketergantungan dalam pelayanan sekarang ini dengan gadget, dengan alat IT, jadi kita juga belajar juga untuk menyesuaikan juga Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih pada pagi hari ini. Saat bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesehatan yang baik karena baru saja saya tadi sementara kita lagi puji-pujian, saya ditelepon oleh rekan saya di Asosiasi Pendeta Indonesia Jakarta Timur di API, salah satu istri dari teman yang sudah dirawat mungkin sudah hampir 3 minggu atau 2 minggu itu yang kami doakan selama kami mendapatkan informasi di Rumah Sakit Siloam, Tangerang dirawat, istri dari Pendeta Amos Larosa. Ternyata tadi diberitahu sudah meninggal, sudah kembali kepada Tuhan. Dan mohon juga nanti di dalam doa syafaat kita dibawakan untuk Pak Pendeta Amos Larosa yang istrinya saat ini sudah meninggal dunia, dan biarlah keluarganya dikuatkan oleh Tuhan, terutama Pak Amos dan juga anak-anak semua yang ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta. Bapak Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan.
dengan topik yang sederhana saja. Pagi ini saya mau menyampaikan tentang pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, karena kita di sini juga merupakan persekutuan dari para pelayan. Jadi saya mau menyampaikan terkait dengan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan di Roma pasal 12. Roma pasal 12. Mari kita buka. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya. Saya akan membaca untuk kita semua. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, kata-kata yang sangat menarik dari firman Tuhan di ayatnya yang ke-1 tadi dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa ada satu kekeliruan yang masih sering terjadi di dalam pengakuan daripada orang-orang Kristen sebagai pengikut Yesus. Dan pengakuan ini juga berdampak pada kesaksian kita sebagai pengikut Yesus terhadap orang-orang luar yang bukan pengikut Yesus. Dan karena kekeliruan ini, sering penilaian mereka bahwa kita ini sama dengan mereka, sama dengan orang yang di luar Yesus, sama dengan orang yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka menganggap bahwa agama itulah yang menjadi keserupaan kita dengan mereka. Ya. Padahal di ayatnya yang kedua, Roma 12 ini tadi sudah dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kekeliruan yang saya maksud tadi adalah di mana orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Yesus, orang-orang yang rajin melayani Tuhan, orang-orang yang rajin, sungguh-sungguh, dan taat menyembah Tuhan Yesus, masih lebih suka mengaku dirinya adalah orang yang berdosa.
Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa apakah memang benar kita ini orang berdosa sebagai pengikut Yesus? Atau kita ini bukanlah orang berdosa, tapi kita ini adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Saya mengajak kita melihat beberapa bagian Alkitab, mungkin dengan cepat saja kita membukanya karena waktu yang terbatas, sebagai bahan dasar untuk melihat bahwa posisi kita di dalam Yesus Kristus sudah diubah oleh kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Antara lain di Roma pasal 1, ayatnya yang ke-7. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7 ini adalah salam pembuka dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat 7 dikatakan, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, ya, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus menyapa jemaat di Roma itu bukan orang-orang berdosa, tapi mereka adalah orang-orang kudus. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, bisa kita baca di 1 Korintus pasal 1. Ya. 1 Korintus pasal 1. Ayat 1 dan 2 saya akan membacakan untuk kita. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi jemaat Korintus ini, walaupun banyak masalah, walaupun banyak jemaat di Korintus ini masih belum sempurna dalam perbuatannya, tapi Paulus memanggil mereka bukan orang berdosa. Ya. Paulus di awal, meskipun dia tahu jemaat Korintus ini tidak sempurna dalam perbuatannya, tetapi Paulus menyapa mereka orang-orang kudus yang ada di Korintus. Berikutnya kita lihat Bapak Ibu di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Dalam kitab Efesus pasal 1, Paulus menyapa jemaat di Efesus dengan berkata demikian. Ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus tidak menyapa jemaat Efesus itu adalah orang-orang berdosa. Apakah orang ini sudah sempurna dalam perbuatan? Tidak. Tapi Paulus menyapa mereka, memanggil mereka bukan jemaat orang-orang berdosa, tapi jemaat orang-orang kudus. Ya. Kita lihat lagi di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Apakah jemaat Filipi ini
sudah sempurna dalam perbuatan? Belum. Tidak sempurna mereka dalam perbuatan. Karena dia menasehati Eunike dan Sintike supaya mereka berbaikan. Tapi walaupun tidak sempurna dalam perbuatan, tidak pernah Paulus menyapa mereka adalah orang-orang berdosa. Itu yang dikatakan Alkitab. Ya. Satu lagi kita lihat di dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2. Paulus katakan, Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Apakah jemaat Kolose ini sudah sempurna dalam perbuatan? Tidak. Tapi tidak pernah Paulus menyapa mereka adalah orang-orang berdosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat memang di dalam Roma pasal 3, ayatnya yang ke-10, Roma pasal 3, ayatnya yang ke-10, Paulus mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Memang, tidak ada seorang pun yang benar. Karena apa? Karena ayat 23, masih Roma pasal 3 ini, ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Benar sekali. Kalau dihubungkan dengan Adam, nenek moyang semua manusia karena sudah berdosa, maka semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kalau kita lihat di ayat 24, Roma pasal 3 ini, ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara, karena penebusan dalam Kristus Yesus yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, maka kita ini sudah dibenarkan. Apa arti dibenarkan? Dibenarkan artinya dinyatakan benar. Ya. Jadi tadinya salah, dibenarkan dan dinyatakan benar. Siapa yang menyatakan kita benar? Allah sendiri yang menyatakan kita benar. Dan bagaimana kita bisa jadi benar? Karena penebusan dalam Kristus Yesus, dan karena kita dibenarkan dengan cuma-cuma, jadi kita adalah orang yang benar. Bukan orang yang berdosa. Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa bukan orang yang berdosa? Karena kalau kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, ya, semua yang melayani sudah pasti terbiasa dengan Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Dikatakan di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Nah, itu bagian yang pertama. Kalau kita mengatakan diri kita adalah orang berdosa, berarti upahnya adalah maut. Ganjarannya adalah maut. Kalau kita bilang kita adalah orang berdosa. Tetapi bagian yang kedua itu dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah sekarang bagian kita. Bagian yang pertama upah dosa adalah maut tadi, itu adalah bagian kita dalam hubungan dengan Adam yang berdosa di Taman Eden. Tetapi sekarang karena kepada kita sudah dikaruniakan penebusan secara cuma-cuma dan sudah dibenarkan kita, diberikan kita hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, apakah orang yang
memperoleh hidup yang kekal adalah orang yang berdosa? Saya kira tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang berdosa bisa masuk ke dalam tempat yang maha kudus, kecuali orang itu sudah menjadi orang kudus, dan orang itu sudah dikuduskan oleh darah Yesus, barulah dia bisa menjadi orang yang diselamatkan. Makanya tadi dikatakan di Roma pasal 3, kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Kristus Yesus, sehingga sekarang kita telah memperoleh hidup yang kekal. Dan kita bukanlah orang yang berdosa. Tapi kita bukan orang yang berdosa, bukan karena kita yang berbuat. Bukan karena kita sudah hidup kudus, bukan karena kita sudah tidak pernah bersalah, bukan karena kita sudah benar-benar sudah sempurna dalam perbuatan kita. Tidak. Tapi kekudusan kita adalah kekudusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui korban darah dan tubuhnya di atas kayu salib. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10 dengan jelas, dan ayatnya yang ke-14 mengatakan dengan tegas sekali bagaimana kita bisa menjadi orang kudus, bagaimana kita bisa menjadi orang benar. Inilah yang menyebabkan, satu-satunya yang menyebabkan kita menjadi orang benar dan menjadi orang kudus adalah ini yang menyebabkan. Apa itu? Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Bukan belum. Kita sudah dikuduskan. Berapa kali? 1 kali. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Oleh karena apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bukan kita jadi kudus, tidak. Nggak ada dikatakan Alkitab itu. Ya, Alkitab di sini mengatakan kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib yang telah membenarkan kita dan menebus kita dengan cuma-cuma dan memberikan jaminan kepada kita hidup yang kekal. Ayat 14. Ayatnya yang ke-14 dikatakan, sebab oleh 1 korban saja, bukan 2 korban, 3 korban, banyak korban, tidak. Sebab oleh 1 korban saja, Allah telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Bukan untuk 3 bulan, bukan untuk 3 tahun, bukan untuk 10 tahun, tapi untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Siapa yang Ia kuduskan? Siapa yang dikuduskan oleh darah Yesus? Kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, jadi Alkitab menegaskan perbedaan kita dengan dunia ini. Kita tidak serupa dengan mereka. Tidak. Tidak serupa dalam apa? Tidak serupa di dalam posisi kita di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia, ya sama saja. Ya. Artinya kita ini sebagai bapak, mereka juga sebagai bapak, sebagai ibu juga kita ini orang percaya, sebagai anak, kita juga sebagai anak, sebagai orang yang memerlukan pekerjaan, sama juga. Kita juga orang yang memerlukan pekerjaan, mereka juga sebagai orang yang harus berjuang mendidik anak, sebagai orang yang harus berjuang mencari nafkah, sebagai orang yang harus berjuang menjaga perilaku hidup, mereka juga sama seperti itu. Bapak Ibu, sama orang yang tidak percaya Yesus juga sama tanggung jawabnya. Mereka juga menyadari itu. Mereka juga menyadari bahwa hidup itu harus punya progres, harus punya kemajuan. Hidup itu juga harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Sama, mereka juga agamanya juga mengajarkan sama seperti itu. Jadi apa bedanya, Bapak Ibu sekalian? Apa bedanya kita di hadapan Tuhan Yesus yang punya juru selamat, yang sudah mati berkorban buat kita, dan kita percaya kepada Yesus? Bedanya apa dengan orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Bedanya satu tadi adalah bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sudah dibenarkan dan sudah dikuduskan dan bukan lagi orang berdosa di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah karena pengorbanan Yesus
kita sudah di-cover, sudah dikuduskan dan sudah dibenarkan dan sudah ditebus dari semua kesalahan kita, dan itu dikaruniakan kepada kita secara cuma-cuma. Status kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan itu adalah sah dan permanen karena iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang membedakan kita dari dunia ini satu-satunya. Kalau dalam soal hal perbuatan-perbuatan, lihat orang beragama Kristen tidak ada bedanya dengan orang yang beragama lain. Orang beragama Kristen, orang beragama lain, kawin bercerai. Orang beragama Kristen, tokoh-tokoh beragama Kristen juga ada yang melakukan hal yang sama. Tidak ada perbedaannya. Orang dari agama lain, mereka pencuri, perampok. Orang beragama Kristen yang mengaku pengikut Yesus juga banyak perampok dan banyak juga yang mencuri. Orang beragama lain itu korupsi. Orang beragama Kristen juga, pejabat-pejabat juga banyak yang korupsi. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Tapi satu hal yang membedakan kita di hadapan Allah dan sekaligus juga kebenaran ini hakikinya adalah membedakan kita di hadapan manusia karena Allah yang melakukannya. Bahwa kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan itu hubungan kita yang permanen dengan Tuhan Yesus tidak bisa diganggu gugat, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, baik maut, baik kuasa-kuasa di udara, di bumi, dan dimanapun. Itu kelebihan yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan hal apa yang lain. Bukan hal dalam hal masalah di praktek hidup. Perhatikan orang beragama Kristen. Lihat artis-artis, ya, orang beragama Kristen kawin cerai. Lihat pendeta juga. Ada juga yang melakukan perzinahan. Ya. Banyak juga yang melakukan dosa, pendeta-pendeta. Apa bedanya dengan tokoh-tokoh agama orang lain? Ya, banyak juga pendeta yang memfitnah satu dengan yang lain, yang ribut di medsos, di YouTube, yang ribut saling serang menyerang. Pendeta-pendeta yang sudah punya nama besar menyerang pendeta yang lain, pendeta yang satunya serang lagi pendeta yang satunya. Apa bedanya dalam perbuatan? Sama saja. Ya. Tapi ini menjadi dasar kita untuk membuktikan bahwa kita ini bisa berbeda di dalam hal praktek hidup. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus tidak memberikan contoh yang jelek kepada orang yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus, yang sudah menerima pencurahan darahnya. Artinya kita bisa memiliki pengharapan yang kuat bahwa setelah kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan, maka kita pun akan hidup menurut status kita sebagai orang kudus. Kalau kita mengatakan kita adalah orang berdosa, tentu apa permasalahannya kalau berbuat dosa? Ya namanya juga orang berdosa. Kalau kita tanam pisang, buahnya pasti pisang. Tidak mungkin jadi alpukat atau tidak mungkin jadi apel. Pasti pisang buahnya. Nah kalau kita orang berdosa, ya buahnya juga pasti dosa. Tapi kalau kita adalah orang yang kudus, maka buahnya juga terbukalah buah untuk hidup. Dan pastilah Roh Kudus mengerjakan buah roh di dalam diri orang yang sudah dikuduskan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat Bapak Ibu kamus dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu sekalian membawa Alkitab, dan saya selalu punya kebiasaan di mana-mana kalau saya menyampaikan firman, saya usahakan kalau saya bisa membawa Alkitab, walaupun ada di dalam gadget, di dalam handphone firman Tuhan, tetapi lebih baik, lebih mantap kalau kita membawa Alkitab di dalam pelayanan kita. Ya, kamus di dalam Alkitab yaitu di bagian yang terakhir ada kamus Alkitab. Di situ ada kata kudus. Ada kata kudus, kita lihat di urutan K, huruf K. Ya,
ada kata kudus di situ. Untuk menegaskan dan memberikan pengertian kepada kita, apa arti kudus yang sebenarnya. Karena ada juga agama tertentu yang memberikan gelar kudus kepada seseorang kalau orang itu sudah meninggal dunia. Kemudian orang itu sudah meninggal dunia, nanti ada panitia yang akan mengurusi, melihat bagaimanakah orang ini semasa hidupnya, dan bahkan sesudah dia mati, apakah terjadi mujizat di dalam kuburannya, maka nanti panitia akan mencatat orang itu apakah bisa nanti diberikan gelar sebagai santo atau santa yang disebut dengan kudus, orang kudus. Ya. Nah, saudara, itu berarti bukan karena penebusan darah Yesus dijadikan orang itu kudus, tapi karena melihat dari perbuatannya dan apa yang terjadi pada orang itu. Tapi kita lihat di dalam kamus Alkitab, apa arti kudus sebenarnya? Ya. Kamus Alkitab, kudus. Allah adalah kudus, artinya ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia, artinya ia memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Ya. Allah menguduskan kita, artinya memilih kita sehingga menjadi milik Allah. Allah menguduskan kita bukan berarti kita ini tidak pernah lagi berbuat salah, tidak pernah lagi melakukan yang melanggar firman Tuhan. Bukan itu artinya. Arti kita dikuduskan oleh Allah adalah bahwa kita ini telah dipilih menjadi miliknya, milik Allah. Selanjutnya, di dalam kamus ini dikatakan, orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Amin. Ya, karena ketika kita percaya, Efesus 1 ayat 13 berkata, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita ini dikuduskan oleh Roh Kudus karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita, di dalam tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus. Sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini. Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Yang menarik adalah kalimat yang terakhir. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Ini yang luar biasa, ini kabar baik yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dikatakan Paulus, dikatakan dalam kamus ini tadi, dalam surat-surat Rasul Paulus, tadi sudah kita baca, ya, beberapa ayat tadi dari Roma, dari Korintus, dari Efesus, dari Filipi, dari Kolose tadi sudah kita baca. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita ini bukan hanya sekedar pengaku kita adalah orang Kristen, tapi kita juga adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Kenapa kita bisa menjadi orang-orang kudusnya Tuhan? Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus sekali dan untuk selama-lamanya, dan itulah jaminan bagi kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus di hari pengangkatan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, lalu ada orang bertanya, lalu untuk apa kita harus mengupayakan agar hidup kita, agar perbuatan kita sesuai dengan status kita? Tentu saja, itu adalah tanggung jawab yang sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena lucu, aneh orang punya status tapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Contohnya, kita sebagai orang tua, tidak mungkin kita masih punya keinginan untuk berperilaku seperti anak-anak. Kenapa? Karena kita sudah menyadari bahwa status kita adalah orang tua. Ya, jadi status kita itulah yang membimbing kita kepada perilaku kita selanjutnya untuk sesuai dengan status yang sudah kita sandang. Saudara-saudara, kalau orang Kristen hanya menyebut dirinya Kristen, itu adalah hal yang tidak terlalu mendesak bagi dia untuk menyesuaikan hidupnya dengan statusnya. Tapi kalau orang Kristen mengatakan dan mengaku bahwa kita ini adalah orang kudusnya Tuhan,
Karena memang kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, maka kita pun punya dorongan dan desakan ya yang segera untuk melihat diri kita di dalam penyesuaian perilaku hidup kita sebagai orang kudus, haruslah berperilaku apa yang kudus. Apa yang membedakan lalat dengan kupu-kupu? Kalau lalat itu dikatakan selalu keinginannya adalah ke tempat yang kotor, ke sampah. Ya, sedangkan kupu-kupu itu selalu menginginkan tempat yang bersih, ya, dan ingin menghisap madu. Sedangkan lalat adalah memakan tempat yang ada bangkai atau tempat kotoran. Ya. Jadi kalau kita ini adalah kupu-kupu, jadilah kita kupu-kupu yang menginginkan yang bersih dan yang manis sesuai dengan kodrat kita. Tapi kalau kita bilang kita adalah orang berdosa, ya pantas saja memang seperti lalat. Itu selalu ingin tempat yang kotor. Ya. Itu kira-kira logika yang dibangun dari penjelasan kebenaran firman yang saya sampaikan di pagi hari ini. Dan saya ingin mengajak kita membaca satu ayat terakhir sebelum saya tutup. Ya, di 2 Timotius pasalnya yang ke-4. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 sampai ayat ke-8. Apa yang mau kita dapatkan dari sini, dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, adalah untuk membuktikan bahwa orang yang mengajarkan tadi, yang mengatakan kepada jemaat bahwa mereka adalah orang-orang kudus, dia membuktikan bahwa sampai akhir hidupnya, dia berhasil menjaga di dalam perilaku dan tugas tanggung jawabnya, dia mencapai garis akhir dengan pertandingan sebagai pemenang. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, mengenai diriku, siapa ini? Ini adalah Paulus. Karena ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ketika dia berada di penjara di Roma. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, jadi ini sudah di ujung di masa tuanya. Firman ini disampaikan oleh Paulus. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini di ujung hidupnya dia. Dia tidak mengatakan kepada jemaat kudus tadi di Roma, di Kolose, Filipi, dia tidak mengatakan mereka adalah orang kudus di penghujung hidupnya. Tidak. Sementara Paulus masih belum di penghujung hidupnya, masih di pertengahan pelayanannya, dia sudah menyebutkan orang-orang Filipi, orang-orang Roma, orang Kolose itu adalah orang kudus. Sekarang kita lihat contoh terakhir bagaimana dia mengakhiri dan membuktikan di akhir hidupnya. Ayat 7 tadi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Apa hasilnya? Hasilnya adalah ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Bukan sekarang. Ini berbicara tentang penghakiman yang akan datang. Ya, pada harinya, pada hari Tuhan. Yang akan datang, akan dikaruniakan kepada Paulus, yaitu mahkota kebenaran. Hasil daripada kekudusan, praktek hidup yang dilakukannya sesuai dengan statusnya sebagai orang kudus, garis dan memelihara. Tapi dia katakan apa? Tapi bukan hanya kepadaku, ya. Tapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya kepada Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Buat Bapak Ibu, buat saya, dan semua orang yang merindukan akan kedatangan daripada Yesus Kristus juga disediakan
mahkota kebenaran sebagai penghargaan apresiasi daripada Tuhan atas pelayanan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh setiap orang-orang kudusnya Tuhan selama berada di dunia ini, dan nanti Tuhan hakim yang adil akan mengaruniakan kepadanya mahkota itu. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, sungguh sangat menarik bagi kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Yang membedakan kita dengan dunia ini adalah apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu penebusan oleh darahnya yang dikaruniakan kepada kita secara cuma-cuma untuk membenarkan kita. Itulah dasar kita yang pertama, yang paling utama, menjadikan kita menjadi milik Allah sampai selama-lamanya. Melalui iman kita, kita dibenarkan dan kita dikuduskan dan kita diampuni untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah bahwa Tuhan Allah menyediakan mahkota, upahmu besar di surga. Ya, upahmu besar di surga, upahku besar di surga. Upah semua orang yang merindukan akan kedatangan Yesus, dia akan berusaha, akan terus berjuang untuk memelihara hidupnya yang kudus. Supaya apa? Bukan supaya dia masuk surga, karena keselamatan bukan karena usaha dan perbuatan. Tidak. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah hanya melalui iman. Tetapi Allah menyediakan, Allah mempersiapkan mahkota kebenaran. Allah mempersiapkan upah yang besar di surga bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang Kristen yang mempersembahkan dirinya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tentunya, kalau kita bertanya, apakah semua orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, mereka akan pasti diselamatkan ke surga? Amin. 100%, karena keselamatan itu adalah karena anugerah Allah semata-mata, bukan karena perbuatan. Tetapi apakah semua orang Kristen, apakah semua orang kudus, apakah semua orang percaya akan memperoleh mahkota di dalam surga pada saat penghakiman nanti? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak semua orang Kristen, karena tidak semua orang percaya, karena tidak semua orang yang mengaku adalah pengikut Yesus mempersembahkan hidupnya melayani Tuhan dengan segenap hati dan pikiran dan seluruh tenaganya. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, ada firman kebenaran yang membimbing kita untuk mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, dan kita harus yakin seperti yang Paulus katakan tadi juga, kita juga akan mengakhiri pertandingan iman yang benar dan mencapai garis akhir, dan kita harus juga percaya kita akan menerima mahkota kebenaran. Karena kerinduan itu yang menguat di dalam hati kita, maka kita pun terdorong untuk sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita, melayani Tuhan dan melayani jemaatnya, menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan, dan bahkan juga bagaimana kita berguna bagi nusa dan bangsa yang kita cintai, Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Gustini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kira waktunya yang bisa audionya. Ya, bisa audionya diperbesar, Ibu. Mohon maaf. Ya, ini sudah Pak. Kedengaran. Kedengaran. Kecil sekali suaranya. Ini udah besar. Apakah Pak Surbakti masih di sana? Tolong dipandu, Pak. Pak Surbakti. Ya, puji Tuhan. Ya, sudah Ibu, sudah. Ya, ini waktunya memang sudah seperti yang ditetapkan oleh Pak Manurung, sudah cukup yang Bapak sampaikan firman Tuhan. Mungkin silakan Bapak tutup dengan doa, setelah itu serahkan kepada Ibu Santi. Silakan ya Bu. Baik, ya, saya akan tutup dalam doa. Mari kita tundukkan
hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, persekutuan kami. Haleluya, terima Menjelang kasih. siang hari ini, kami diberikan semangat rohani oleh Tuhan, diberikan makanan rohani, dan juga diberikan kami kekuatan oleh Roh Kudus untuk bisa menyelesaikan fellowship kami, persekutuan kami dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih atas pelayanan pada pagi hari ini, dan terima kasih juga firman Tuhan sudah disampaikan. Haleluya. Bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Ibu. Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Simamora atas pelayanannya hari ini. Puji Tuhan, firman-Nya sangat menguatkan sehingga kita kembali diingatkan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang punya status berbeda dengan orang-orang dunia, ya. Sehingga akhirnya kita diingatkan kembali untuk hidup sesuai, berperilaku, melayani sebagai orang kudus. Amin, amin. Puji Tuhan, kiranya kita semua dilayakkan dan dikaruniakan mahkota kebenaran Amin. oleh Tuhan, hakim yang adil pada akhirnya nanti. Puji Tuhan. Kita mau masuk ke topik doa kita. Ada yang mau didoakan bersama, Bapak Ibu? Ya, tadi saya sudah mendaftar untuk mendoakan Pendeta Amos Larosa. Amos Larosa, yang istrinya baru saja meninggal di Rumah Sakit Siloam Tangerang. Dia sudah, Pak Amos Larosa, begitu saya lihat, saya pantau dia begitu capek mendampingi istrinya, pindah-pindah rumah sakit terus, tapi kehendak Tuhan yang